Salam Pramuka, kakak yang saya hormati, peserta kursus mahir tingkat dasar di Kuartir Ranting Tegadelimo. Selamat mengikuti materi dari saya. Terima kasih. Praja muda karana, selalu rajin riang gembira, pantang menyerah dan putus asa, kobarkan selalu semangat pramuka. Pramuka praja muda karana, selalu rajin riang gembira, pantang menyerah dan putus asa, selalu semangat pramuka. Majulah ke depan, hadapi rintangan, teruslah berjuang, raih kejayaan. Majulah ke depan, hadapi rintangan, teruslah berjuang, raih kejayaan. Santun dalam berkata, bersihkan hati dari noda, berkarya untuk bangsa. Santun dalam berkata, berjiwa kesatria, bersihkan hati dari noda, berkarya untuk bangsa. Bersahaja, setia kawan, tegarkan jiwa untuk meraih cita. Selalu bersahaja, setia kawan, tegarkan jiwa untuk meraih cita. Berjuang, raih kejayaan. Majulah ke depan, hadapi rintangan, teruslah berjuang, raih kejayaan. Santun dalam berkata, berjiwa kesatria, bersihkan hati dari noda, berkarya untuk bangsa. Santun dalam berkata, berjiwa kesatria, bersihkan hati dari noda, berkarya untuk bangsa. Selalu bersahaja, setia kawan, tegarkan jiwa untuk meraih cita. Selalu bersahaja, setia kawan, tegarkan jiwa untuk meraih cita. Itulah pramuka sejati, itulah pramuka sejati, itulah pramuka sejati. Salam Pramuka, kakak yang saya hormati, peserta KMD Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Banyuwangi di Kuartir Ranting Tegadelimo. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi atau membahas materi yaitu PDKMK atau Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
Namun sebelum itu, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Akhlis Ardiansyah. Alamat kakak di Desa Gelagagung, Kecamatan Purwoharjo. Dalam pendidikan kepramukaan, kakak menempuh mahir dasar pada tahun 2012 yang bertempat di Gedung Pramuka Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Banyuwangi. Selanjutnya kakak menempuh mahir lanjut di kuartir cabang yang bertempat di Kuartir Ranting Genteng. Selanjutnya kakak menempuh pendidikan kepramukaan kursus pelatih dasar yang bertempat di Kuartir Cabang Bondowoso pada tahun 2016. Kakak-kakak, selanjutnya pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah materi yang akan bahas meliputi 4, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah pengertian, dan yang ketiga adalah prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Baik kakak, selanjutnya tujuan, yaitu kakak diharapkan dalam membuat program di gugus depan kegiatan kakak masing-masing ini menggunakan prinsip dasar PDK dan MK. Selanjutnya pengertian dari prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ini adalah merupakan suatu sistem yang tidak akan pernah lepas dari keseluruhan proses kegiatan kepramukaan. Mari kakak, sebelum kita lanjutkan, kita gerakan dulu badan kita supaya kita tambah semangat. Mari. Bagaimana kakak-kakak, sudah lebih segar setelah kita bergerak tadi? Baik, mari kita lanjutkan. Prinsip dasar kepramukaan yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan kewajiban agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, yaitu peduli terhadap bangsa, tanah air, sama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga adalah peduli terhadap diri sendiri. Diharapkan adik-adik dapat memotivasi dirinya untuk meningkatkan spiritual, emosional, dan intelektualnya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka, janji dan ketentuan moral yang wajib dipatuhi dan diamalkan di kehidupan sehari-hari oleh seorang anggota pramuka. Nah, hubungan pada gerakan yang sudah kita lakukan tadi adalah sebagai berikut. Kepala melambangkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Pundak, tempat memikul beban, peduli terhadap bangsa, sesama, lingkungan, dan alam seisinya.
merupakan beban kita yang harus kita pikul. Lutut. Peduli pada diri sendiri. Jika lutut kita cedera atau sakit, kita akan kesulitan untuk berjalan. Oleh karena itu, kita harus merawat. Kaki. Taat kepada kode kehormatan, landasan kita dalam melaksanakan kegiatan kehidupan harus didasari dan dilandasi oleh Trisatya dan Dasa Dharma sebagai janji dan ketentuan moral kita dalam anggota pramuka. Metode kepramukaan dilaksanakan di alam terbuka, maka kegiatan-kegiatannya harus semenarik menantang. Supaya lebih efektif dan efisien, belajarnya sambil melakukan. Dilakukan secara bergu, berkelompok, supaya mereka bisa saling berkompetisi. Tapi harus diingat, harus selalu melaksanakan satuan terpisah antara putra dan putri. Tadi ada kompetisi, maka harus ada tanda kecakapan atau penghargaan, sehingga memotivasi peserta didik dan semua kegiatan harus diawasi oleh kehadiran orang dewasa dan tetap menjalankan kode kehormatan gerakan pramuka. Sekarang kakak-kakak siapkan satu lembar kertas HVS dan lipat menjadi 8 bagian. Setiap lipatan tuliskan metode kepramukaan. Sekarang sudah semua ditulis. Pada masing-masing kolom, kakak-kakak tuliskan kegiatan yang ada di kolom tersebut dengan kegiatan yang kakak-kakak sudah lakukan atau akan kakak-kakak lakukan di gugus depan. Kakak berikutnya, sekarang mari kita jabarkan. Pengamalan kode kehormatan pada item ini adalah merupakan unsur sentral dalam kegiatan peserta didik. Kegiatan alam terbuka memotivasi peserta didik agar senantiasa aktif dalam setiap kegiatan. Di era sekarang ini, alam terbuka tidak hanya kita maknai dalam kegiatan alam terbuka saja, tetapi kita harus bisa memaknai kegiatan yang sifatnya di dunia maya. Menarik dan menantang. Karena kegiatan yang dilaksanakan di alam terbuka, maka kegiatan tersebut harus kita siapkan semenarik mungkin dan semenantang mungkin. Dan harus disesuaikan dengan tingkat golongan anggota atau peserta didik. Bahwa setiap kegiatan harus dilihat dari setiap keselamatan dan manajemen resikonya sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Belajar sambil melakukan akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi, berinovasi, berpraktek, dan bereksperimen sebagai cara membantu mengembangkan dirinya secara mandiri, dan ini lebih efektif dan lebih efisien dilaksanakan. Bergu, berkumpul, dan atau berkompetisi. Cara memberdayakan peserta didik secara berkelompok secara alami dan di lingkungan yang produktif dan siap berkompetisi ke arah yang lebih baik. Baik, kakak-kakak sudah menerima materi PDK dan MK atau prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Selanjutnya kakak-kakak untuk membuat tugas, yaitu membuat kegiatan di gugus depan berdasarkan unsur-unsur PDK MK. Yang pertama, di gugus depan siaga, kakak-kakak membuat kegiatan bazar siaga. Yang kedua, di gugus depan penggalang, kakak-kakak membuat kegiatan lomba tingkat 1. Yang ketiga, di gugus depan penegak, pandega, kakak-kakak membuat kegiatan gelang prestasi.
Silakan kakak-kakak kerjakan dan silakan kakak kumpulkan ke pelatih pendampingnya masing-masing. Terima kasih. Baik kakak, demikian tadi materi dan tugas yang sudah saya sampaikan. Kakak-kakak peserta KMT yang berbahagia, selamat mengikuti materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.